جميع سادة بني علوي والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. إن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وذريتنا بأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم، وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأن الله يجعل أعمالنا في أعمالهم، وأن الله يجعل مقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul di Masjid At-Taubah ini melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus rutinitas kita yaitu kuliah subuh. Yang mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat perkumpulan kita ini segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, tarawih kita maupun amalan-amalan yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nantinya kembali ke fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ila annahu qala jaa fil khabari anna Jibril alaihi salam jaa yawman ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah kuntu ra'aitu malakan bis samai ala saririn wa hawlahu sab'una alfa malakin sufufan yakhdumuna wa kullu nafasin yatanaffasu
nafsihim malakan, mendatang daripada kabar bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam tugasnya kita tahu jelas bahwasanya menyampaikan wahyu dan sering berkomunikasi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqzatan, hal keadaan jaga. Zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbicara dengan malaikat Jibril dan para sahabat kan melihat bahwasanya Nabi ini Bapak Nirwan siapa ada tahu bahwasanya yang sering berkomunikasi berbicara secara jaga yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Pernah suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, bertakwalah Nabi, wahai Rasulullah, aku melihat malaikat di atas langit ketujuh, di atas singgasana. Singgasana itu kalau bahasa kitanya kedudukan raja. Singgasana ada kedudukan yang besar seperti kedudukan raja, itu singgasana. Malaikat Jibril alaihissalam melihat malaikat di atas singgasana, kayak raja malaikatnya. Dan di sekitar malaikat tersebut ada 70.000 malaikat supupan berbaris yakhlumuna, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang besar di atas langit ketujuh sana, duduk di singgasana. Di sekitar malaikat yang besar tadi ada pula malaikat yang 70.000 di bawahnya berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap napas daripada napas malaikat tersebut kan bernapas berzikir, misalkan la ilaha illallah, ada subhanallah, ada la haula wala quwata illa billah, ada Allahu akbar, ada alhamdulillah. Jadi malaikat itu jumlahnya ada terbatas. Macam-macam zikir yang dianjurkan Nabi itu ada terus, setiap detik malaikat mengucapnya. Ada terus. Kayak la ilaha illallah, ada tugasnya malaikat yang la ilaha illallah terus sampai hari kiamat. Subhanallah, ada terus malaikat yang mengucap subhanallah sampai hari kiamat. Alhamdulillah, ada malaikat yang mengucap alhamdulillah sampai hari kiamat. Jadi malaikat ini jumlahnya ada terbatas, dan setiap zikir-zikir yang mendatang pada Nabi itu ada malaikat yang lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya malaikat ini kan berdosa, lain kayak kita manusia. Taat terus lawan Allah Ta'ala. Kalau kita jelas tempatnya salah dan khilaf. Namanya malaikat ini suci. Dan setiap napas yang berzikir malaikat tadi Allah ciptakan pula malaikat. Alhamdulillah saikong malaikat, Allahu Akbar saikong malaikat. Berarti sangat beribu-ribu miliar sampai triliun, banyak benar malaikat diciptakan Allah. Macam kita berada di tempat ini dan di masjid, itu sangat banyak malaikat di dalam masjid. Malaikat sangat banyak, kita orang ini melihat.
Jadi ada tugas bahwasanya malaikat itu di langit tugasnya patroli. Napa nang patroli? Jadi malaikat ini patroli mencari tempat zikir, tempat majelis ta'lim, tempat-tempat beribadah kepada Allah. Jadi ada tugas malaikat bilanya orang beribadah di situ, orang berzikir, orang maulid di sana, orang tausiah turunan malaikat berkumpulan. Ketujuh malaikat. Kenapa? Karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berhadir di sini nih. Nah, kita dahulu berdosa, rancak maksiat lawan Allah, malaikat memintakan ampun lawan kita. Malaikat balapur lawan nabi kita. Bulan bimbulan ini sedang zikir, sedang iktikaf, sedang duduk di waktu yang mulia, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai isra, dicatat oleh malaikat, dilaporkan lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang berada di sini, insya Allah sabarataan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ana ra'aitu dzalikal malaku ala jabalin kafin munkasir janahi wa huwa yabki falamma ra'ani qala atashafa'u li qultu ma jurmuka. Dan sekarang jadi malaikat Jibril, wahai Rasulullah, nang dahulu aku melihat malaikat yang duduk di atas singgasana ini, sekarang aku melihat malaikat ini berada di atas gunung di Jazirah Arab, gunung yang sangat besar, munkasir janahi wa huwa yabki, patah sayapnya dan dia menangis. Yang dahulu dianggap rajanya malaikat nih, sekarang diturunkan Allah ke bumi, patah sayap dan menangis malaikatnya. Malaikat yang dahulu di atas singgasana nih, sekarang jadi malaikat Jibril kan apa? Jadi menangis, Allah turunkan ke bumi. Ujar malaikat yang diturunkan Allah yang menangis tadi, wahai malaikat Jibril, atasyafa'u li, berikan bang syafaat aku. Maksudnya tolong berikan syafaat supaya aku ini diangkat lagi ke langit. Ujar malaikat Jibril, apa garam kesalahan engkau? Jadi Allah ini murka lawan engkau wahai malaikat. Allah turunkan ke sini. Ujar malaikat tadi, qala kuntu ala sariri lailatul mi'raj fa marra bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fama qumtu lahu fa aqabani Allah bi hadhihi al-uqubati wa ja'alani fi hadzal makani. Wahai malaikat Jibril, dahulu aku senantiasa duduk di atas singgasana, dianggap mulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Mi'raj, Nabi kita Mi'raj ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj amun Isra, perjalanan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat di atas langit ketujuh, nang asalnya aku duduk di singgasana fama qumtu lahu,
aku kada berdiri di atas singgasana aku. Fa'aqabani Allah hukum aku dan Allah turunkan aku ke atas gunung ini. Nabi ketika lewat Mi'raj, malaikat ini kada berdiri, kada menghormati Nabi. Ketika Nabi melewati langit ketujuh, Allah hukum malaikat ini, Allah patahkan sayapnya dan dia menangis bertarusan. Nah, jadi ini menunjukkan satu dalil bahwasanya apabila kita bermaulidan atau apa bilanya mahallul qiyam atau asrakal bahasa kitanya itu disunatkan kita berdiri. Kenapa? Karena waktu asrakal itu dalam riwayat Nabi kita hadir di sana. Asrakal atau kita berdirian tuh apabila kita membaca maulid memuji Nabi. Kenapa jadi asrakal itu? Nah, karena waktu kaum Ansar, kaum Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, kaum Ansar berdirian berdatangan menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kamu siapa ya Nabi salam. Nah, itu sangat dianjurkan apabila kita melaksanakan maulid, disunnahkan kita berdiri. Malaikat saja kada berdiri ketika Nabi lewat, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang nang kada katuju napa jer. Mau asraka berdirian napa jer. Padahal dalilnya ada. Kisah napa itu berdirian itu aja. Bentuk penghormatan, pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh aja. Presiden datang rumah kita, maupun kita ada berdiri, ya Allah. Kasih berdiri, duduk wara kan hormat sama presiden. Apalagi Nabi yang datang, Nabi yang hadir. Kada berdiri, niscaya Allah syarik, Allah murka. Seperti contoh malaikat tadi. Jadi apabila ada ulama ataupun habaib yang datang kepada kita dalam keadaan duduk, disunatkan kita berdiri. Kita berdiri. Siapa yang alim, orang nang ulama, nang habaib, itu sangat dianjurkan kita berdiri sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan kepada mereka. Dan sebagai kaum muslimin, apabila ada orang bertamu di rumah kita, termasuk adab tamu kita pun disunatkan berdiri juga, sekalipun kada alim orangnya. Nang kada alim aja dianjurkan berdiri, apalagi nang alim diberikan. Dan orang bertamu, amunnya mengatuk pintu orang, bilanya orang membukai, disunatkan bersungkup ke kanan. Jangan sampai terlihat di dalam rumah orang. Misalnya ada orang mengatuk pintu, bergenak di hadapan. Padahal amun orang membukai lawang, kita bakal pinggir kan sebelah kanan. Nah, itu sunnah dianjurkan Nabi. Supaya apa? Supaya kada melihat orang yang di dalam rumah itu. Orang yang di dalam rumah. Dan amun orang kada menyuruh masuk, dia hendak masuk sembarangan dia. Kalau ada mahramnya nang kada berbaju, misalnya tak buka aurat, jangan menyelonong bahasa kita. Itu termasuk adab juga.
Jadi mengatok pintu jangan berhadapan langsung ke seorang membuka itu, jangan berhadapan dengan orang, bakal pinggir sedikit, supaya apa? Supaya kita kada melihat isi di dalam rumah tersebut. Kalau ada mahram di dalam rumah tersebut, atau ada yang membuka aurat atau siapa misalkan, malaikat kada berdiri ketika Nabi Mi'raj dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tarani qala fatadarra'tu ila Allah fa syafa'tu lahu fa qala Allah taala ya Jibril qul lahu hatta yusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salli dzalikal malaku 'alaika fa'afallahu anhu wa anbata janahi. Wahai malaikat Jibril, jadi malaikat yang menangis tadi, aku minta tolong, minta syafaat lawan engkau. Aku memohon lapurakan lawan Rasulullah, lawan Allah Ta'ala. Aku minta ampun, aku taubat. Kayak apa caranya supaya aku taubat nih, supaya aku nih jangan macam ini lagi. Maka Jibril pun, Sayyidina Jibril berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah ini malaikat ini minta ampun, taubat kepada engkau. Apa nang disuruh engkau akan dilaksanakan oleh malaikat tadi. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, katakan kepada dia, cukup dengan minta ampun kepada Nabi, menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, fa'afallahu anhu, maka niscaya Allah akan maafkan dia, wa anbata janahaihi, dan Allah tumbuhkan kembali sayapnya. Cukup minta ampun lawan Nabi, bersalawat dan salam kepada Nabi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita ini Nabi yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling dikasihi, orang yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi kita. Kadada nabi yang lain yang kawa bersanding namanya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersanding lawan Nabi. Pengaran sidin bersanding, betatai. Itu bahwasanya Nabi kita ini sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kita hendak minta ampun lawan Allah, perantara kepada Nabi kita dahulu, perantara atau salawat dahulu. Memang berdoa itu kan dianjurkan salawat permulaan, terakhir salawat juga. Itu syarat dikabulkan doa. Karena Nabi ini perantara kita untuk menuju Allah Ta'ala. Karena Nabi ini orang yang paling sayang lawan kita. Ada yang lain yang paling sayang pada Nabi, dan orang yang paling sibuk nantinya di akhirat Allah, paling sibuk kesana kemari sibuk, kaina sidin kamizan, kana sidin ka titian siratal mustaqim, kemana-mana ada ketimbangan. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Ilam annahu warada anna awala ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salatu wa in wujidat tammatan qabulat minhu wasairul amali wa in wujidat naqisatan ruddat ilaihi wasairu amali wa qala sallallahu alaihi wasallam mislu salatil maktubati kama salil midani man awfa istawfa. Bahwasanya mendatang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal yang pertama kali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal si hamba pada hari kiamat, yaitu sembahyang. Apabila diperdapati sembahyang kita itu sempurna, qabulat minhu wasairu amalih, niscaya amal-amal yang lain akan menggiring sempurna.
Dan apabila terdapat tidak sempurna daripada sembahyang kita itu, maka menggiring juga amal-amal yang lain bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, perumpamaan sembahyang 5 waktu seperti timbangan. Barang siapa yang menyempurnakan itu sembahyang, niscaya mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yazid Ar-Raqasi, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mauzunatan. Berkata Imam Yazid Ar-Raqasi, adalah sembahyang Nabi kita itu sembahyang nang sempurna seakan-akan ditimbang. Timbang tungan rata. Kada berbelok ke kanan, kada barat ke kanan, kada barat ke kiri, rata. Sempurna maksudnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salatihima ma baina as-sama'i wal ard wa asyara ila al-khushu'i. Ujar Nabi lagi, sesungguhnya ada 2 orang laki-laki daripada umatku, sungguh dia melaksanakan sembahyang, rukunya sama, sujudnya sama, akan tetapi sembahyangnya antara langit dan bumi. Perbedaannya antara langit dan bumi. Padahal sama aja. Rukunya, sujudnya sama, cuma perbedaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Wa asyara ilal khusyu'i, dan Nabi kita mengisyaratkan kepada khusyuk terhadap sembahyang. Jadi orang khusyuk lawan kada khusyuk dalam sembahyang perbedaannya antara langit dan bumi. Menurut ulama, khusyuk dalam sembahyang sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Amunnya kada khusyuk mang kayak apa sembahyang? Amunnya kada khusyuk, berarti orang yang kada khusyuk dalam sembahyang kada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kada meninggi akan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di khusyuk ini yang paling utama ujar Nabi. Sunnah nang mendekati wajib. Kada khusyuk sembahyang sahaja, gugur kewajiban, cuma bernilainya tuh nak ada tahu kita. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa ini, sembahyang fardu itu bisa, kalau nya khusyuk bisa ratusan ribu pahalanya. Sembahyang sunat saja sama pahalanya seperti wajib. Apabila khusyuk sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amunnya kada khusyuk sembahyang sahaja, cuma kada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa cara khusyuk? Banyak kali caranya. Sedikit disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza salaita fasalli sallatal muwaddi'. Ujar Nabi, apabila engkau sembahyang, maka sembahyanglah kamu seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal. Orang mengucapkan selamat tinggal, berarti beranggapan bahwasanya sembahyang nangkaina kada kawa lagi. Nah, sembahyang subuh nih, dalam hatinya tantu aku sembahyang zuhur kawa, tantu aku sembahyang asar kawa. Jadi amunnya hendak khusyuk, jar Nabi, anggap sembahyang ini sembahyang terakhir, sembahyang perpisahan, sembahyang mengucapkan selamat tinggal, jar Nabi. Kawa tu ingat terus lawan Allah, kawa tu khusyuk, kawa tu kada memikirkan dunia. Nah, itu caranya ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis
Disebutkan lagi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang sembahyang tiap waktu tapi kemungkaran tetap terus dijalankan. Ini menunjukkan bahwasanya sembahyang yang dilakukannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sembahyang aja terus cuma maksiat jalan berjudi masih aja, maling masih aja. Itu menunjukkan bahwasanya sembahyangnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang diterima sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga dirinya daripada berbuat munkar. Pasti udah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Namun kadang mencegah berarti sembahyangnya bermasalah. Sembahyangnya bermasalah. Kenapa? Karena sembahyang itu dalam riwayat juga as-salatu fahuwa munajah. Sembahyang itu kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Ada lagi dalam riwayat bahwasanya supaya khusyuk sembahyang itu dianjurkan bagi imam jangan panjang membaca ayat. Jangan panjang. Jadi sembahyang panjang tapi kada khusyuk lebih baik daripada sembahyang pendek tapi khusyuk. Maksudnya ayatnya. Kenapa? Karena ada dalam riwayat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal ketika menjadi imam. Jadi imam lawan para sahabat nih. Ayatnya panjang-panjang. Sehingga orang yang di belakang marah. Akhirnya melapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melapor ke sahabat, wahai Rasulullah, sahabat kita Sayyidina Mu'az bin Jabal sembahyang jadi imam panjangnya ayatnya. Maka Nabi kita pun berkata, wahai sahabat, padahkan lawan Mu'az bin Jabal bahwasanya apabila jamaah atau makmumnya banyak itu disunatkan pendek. Apabila hendak singal sembahyang berduaan ayo panjang. Berduaan bertiga berjanjian kita ni baca Yasin dah sembahyang mana. Ayo hana panjang. Kita hendak dua juz na sembahyang mana. Ayo hana panjang. Jadi hendak berduaan bertiga berjanjian dulu. Jadi amun semakin banyak makmum itu dianjurkan pendek membaca surahnya ujar Nabi. Kenapa? Kalau gara-gara panjang ini kada khusyuk lagi makmum, dan kalau ada yang banyak berhajat bagi makmum. Berhajat itu apa? Kalau nih sakit betis tahan berdiri lawas, asam urat macam-macam, tapi kau berdiri. Kalau ada yang menggetar betis atau ada hajat yang lain, yang meninggalkan anak di rumah, ada tahan lawas, ada yang garing ke misalkan, jadi dianjurkan pendek. Barangkali ada kepanasan ke orang zaman Nabi kan, kipas angin ada AC kan ada. Musim dingin misalnya ada kedinginan misalkan. Pokoknya makin banyak jamaah, nah itu dianjurkan makin pendek bacaannya. Bahkan pernah dahulu di Makkah sembahyang Jumat bacaannya qul ya qulhu aja pernah. Cuma memang ada riwayat yang dianjurkan bahwasanya membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, sabbihis turawan
Al-ata itu memang ada riwayat kita dianjurkan membaca itu. Cuma kalau tadi berkurang kekhusyuan jamaah, nah itu lebih baik pindik. Maginnya zaman macam ini macam-macam penyakit deh. Nah, macam-macam penyakit. Ada orang gula darah macam-macam, memang berarti sakit. Jadi jangan anak panjang. Dan ujar Nabi kita juga jangan terlalu banyak balagu. Ya, balagu. Nah, ayunannya panjang jangan juga ujar Nabi kita. Bahkan di tarim di Hadramaut itu bilanya ajan itu kadang-kadang nang panjangnya nang balagu nang ayun itu ada. Bilanya ada macam itu bisa ditagur orang. Terlalu ayun deh. Ini balagu pun jangan terlalu banyak lagunya, datar aja. Macam di Masjidil Haram itu kan ada banyak lagunya. Di Madinah itu ada yang panjang ayunannya nih. Kalau juga merubah kekhusyuan jamaahnya ada bahari orang ini harap dimadihin, saya jadi imam sebelum subuh. Mbah itu waktu qunut belagunya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jemaah timbul kuciakan jemaah gara-gara bemadihin lagi lagu madihin bawa timbul. Nah jadi jangan makanya panjang juga lagu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sampaikan manfaat kita seberataan. Apabila ada salah khilaf dalam perkataan ataupun tingkah laku mohon dimaafkan. Akhirul kalam hadana Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi al-Fatihah. Musta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Barik lana fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.